Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab. Mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nama kitab Bilangan berasal dari penghitungan orang-orang Israel yang pergi berperang. Generasi tua dihitung di Gunung Sinai dan generasi baru dihitung di dataran Moab. Kitab ini adalah kitab tentang peralihan. Tuhan menyingkirkan generasi tua karena ketidakpercayaan mereka dan kemudian mempersiapkan generasi baru yang akan mewarisi tanah perjanjian. Kitab Bilangan adalah kitab tentang pengembaraan, sebab Tuhan membuat umatnya mengembara di padang gurun selama 40 tahun sampai generasi tua, yaitu mereka yang berusia 20 tahun ke atas, semuanya meninggal. Mereka tidak percaya kepada Tuhan dan ketidakpercayaan itu menyebabkan mereka kehilangan milik pusaka. Penjelasan perjanjian baru tentang peristiwa ini terdapat di dalam kitab Ibrani. Kecuali dengan iman Anda memasuki warisan rohani di dalam Kristus, Anda akan mengembara di dalam ketidakpercayaan dan kehilangan berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi Anda. Geografi Alkitab mengajarkan sesuatu bagi kita. Bangsa Israel di Mesir menggambarkan keadaan kita yang terhilang dalam perhambaan kepada dunia. Bangsa Israel di Kanaan melukiskan keadaan kita yang mendapatkan warisan kita oleh iman dan menikmati kepenuhan yang disediakan Tuhan. Bangsa Israel di padang gurun menggambarkan orang-orang Kristiani duniawi yang karena tidak percaya dan tidak taat, tidak dapat memasuki apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kitab Kejadian menggambarkan umat Tuhan sebagai perantau dan orang asing yang mencari milik pusaka mereka. Keluaran dan Imamat melukiskan Israel sebagai suatu bangsa imam yang kudus, yang menyembah Tuhan. Kitab Bilangan menekankan umat Tuhan sebagai para prajurit yang mengatasi musuh dan mengklaim milik pusaka yang sudah dijanjikan itu. Mereka menghitung semua laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Mereka tidak meminta sukarelawan. Ketika Anda memasuki keluarga Tuhan melalui iman di dalam Yesus Kristus, secara otomatis Anda menjadi salah satu prajuritnya. Setiap orang beriman adalah prajurit, entah ia prajurit yang baik atau yang buruk. Pasukan itu diatur sedemikian rupa, setiap suku dengan para pemimpin dan standar-standarnya. Ada kesatuan di dalam keragaman mereka. Mungkin perkemahan Israel menggambarkan gereja. Ada berbagai suku dan standar dengan berbagai pemimpin, tetapi merupakan satu bala tentara yang mengikuti satu pemimpin dan berperang melawan satu musuh. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Para imam juga merupakan bagian dari peperangan, sebab tanpa berkat Tuhan tak akan ada kemenangan. Sebagian umat Tuhan berada di garis depan peperangan, sementara yang lain berada di garis belakang, berdoa syafaat kepada Tuhan. Sangat penting bahwa kemah suci Tuhan pergi bersama bangsa itu. Jadi, Tuhan mengajarkan dengan tepat kepada para imam dan orang Lewi bagaimana membongkar dan membawanya. Setiap detail tentang pekerjaan Tuhan itu penting dan tidak boleh diserahkan hanya pada kebijaksanaan manusia. Setiap orang juga penting bagi pekerjaan Tuhan, tidak peduli tugas apa yang Tuhan tetapkan. Tidak ada tugas yang sepele, bahkan untuk memelihara pasak. Beberapa orang Lewi mendapat beban yang lebih berat daripada yang lain, tetapi Tuhan telah menugaskan dan Dia sendirilah yang akan memampukan mereka. Pemasangan dan pembongkaran kemah suci merupakan tugas yang sama pentingnya seperti halnya mempersembahkan korban atau membakar ukupan. Pelayanan rohani bukanlah tempat bagi penonton yang malas atau pekerja yang ceroboh, sebab pekerjaan tersebut berkaitan dengan masalah hidup dan mati. Bilangan pasal 5 akan mengajarkan kita mengenai 3 hal: meninggalkan kenajisan, membayar kesalahan, dan membuktikan perkara. Meninggalkan kenajisan. Tidak semua orang di Israel itu prajurit atau imam, tetapi setiap individu bertanggung jawab untuk menyenangkan Tuhan dan menjauhi kenajisan. Israel harus suci di hadapan Tuhan. Tanpa kekudusan, Tuhan tidak dapat memberkati bangsa itu dengan kemenangan. Anda mungkin tidak berpikir bahwa Anda penting bagi pertempuran rohani yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Tetapi sesungguhnya Anda penting, dan Anda harus menjaga diri agar tetap kudus. Membayar kesalahan. Jika para prajurit tidak setia satu sama lain, bagaimana mereka bisa mengalahkan musuh? Seseorang tidak cukup hanya mengakui dosa, tetapi juga harus membayar kesalahannya.
Umat Tuhan juga diingatkan untuk memperhatikan kebutuhan para imam, sebab pelayanan mereka penting demi meraih kemenangan. Sekali lagi, setiap individu harus memastikan diri bahwa ia patuh terhadap Tuhan. Membuktikan perkara hukum yang tidak biasa ini melindungi perempuan dan menguduskan hubungan pernikahan. Suami dan istri harus saling setia. Pernikahan merupakan hubungan yang intim, dan bahkan ketidaksetiaan yang tersembunyi bisa menciptakan roh kecemburuan dan keraguan-raguan. Jika si istri bersalah, kebenaran akan dinyatakan. Namun, jika ia tidak bersalah, suaminya dapat mempercayainya, dan mereka dapat tinggal bersama dan membina keluarga. Kita tidak mempunyai hukum seperti itu sekarang, tetapi kita memiliki Tuhan yang Maha Melihat. Kepada siapa suatu hari kelak kita akan memberi pertanggungjawaban? Bilangan pasal 6 akan mengajarkan kita mengenai 3 hal: pengkhususan, penggenapan, dan berkat. Pengkhususan. Nazir berasal dari kata yang berarti membaktikan. Nazir adalah seseorang yang membaktikan diri kepada Tuhan, baik untuk waktu yang singkat maupun untuk seumur hidup. Ini meliputi 2 aspek, yaitu memisahkan diri bagi Tuhan dan dari apa yang najis. Hal-hal kecil sekalipun dapat menajiskan, seperti biji dan kulit anggur. Apabila Tuhan mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah, maka hal itu salah, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya hal itu. Penggenapan, nazar seorang nazir berlangsung selama kurun waktu tertentu, tetapi kita harus membaktikan diri bagi Tuhan seumur hidup. Meski demikian, tidak salah bila kadang-kadang kita menyisihkan waktu-waktu tertentu untuk mengadakan pengabdian khusus kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh para nazir. Jika seorang nazir menjadi najis, seluruh hari yang telah ia baktikan itu dianggap batal. Sungguh mahal harga yang harus dibayar bila orang tidak menaati Tuhan. Meski seorang nazir sudah hidup dalam pengabdian, ia tetap harus mempersembahkan korban kepada Tuhan, sebab tak seorang pun sempurna di hadapannya. Berkat, alangkah istimewanya hak para imam untuk memberkati umat Tuhan, dan alangkah istimewanya hak kita untuk berbagi berkat Tuhan dengan orang lain. Dia memberkati kita supaya kita dapat menjadi berkat. Umat Israel hendak memasuki peperangan, tetapi Tuhan malah memberitahu mereka bagaimana cara mendapatkan damai sejahtera. Bagaimanapun beratnya tantangan yang dihadapi, Anda dapat memiliki damai Tuhan ketika Anda hidup di bawah naungan berkat perkenanannya. Pasal yang terpanjang dalam kitab Bilangan ini menceritakan tentang persembahan besar yang dibawa oleh para pemimpin suku tepat setelah kemah suci didirikan. Para pemimpin haruslah memberi teladan dalam memberi, dan orang-orang itu melakukannya. Persembahan-persembahan itu sama semua, hanya dibawa bergiliran selama 12 hari berturut-turut. Meskipun demikian, di mata Tuhan, masing-masing merupakan persembahan yang bersifat pribadi. Jika apa yang kita berikan itu berasal dari hati dan dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan, Dia melihatnya dan Dia akan memberi upah pada waktunya. Masing-masing dari ke-12 pemimpin itu berharga bagi Tuhan. Dia menerima pemberian mereka secara pribadi. Persembahan itu bersifat praktis, berupa barang-barang yang dapat digunakan bagi pelayanan kemah suci. Ketika kita menyediakan peralatan pelayanan bagi para hamba Tuhan, kita juga sedang membawa persembahan kepada Tuhan. Setiap orang kecuali Bani Kehat dapat memakai gerobak untuk pekerjaan mereka. Bani Kehat harus memikul perabotan kemah suci. Meskipun beberapa beban bisa ikut dipikul orang lain, setiap orang harus memikul tanggungannya sendiri. Daud tidak menaati hukum ini dan mendapat hukuman dari Tuhan. Jangan menolak beban, Tuhan akan memampukan Anda untuk menanggungnya. Tidak setiap orang dipanggil untuk menjadi imam atau pemimpin. Beberapa orang dipanggil untuk menjadi pembantu di kemah pertemuan seperti orang-orang Lewi. Karunia membantu penting bagi pekerjaan Tuhan dan tidak boleh dibenci. Tuhan menganggap orang-orang Lewi sebagai pemberiannya kepada Harun. Kita harus berterima kasih bagi orang-orang yang Tuhan berikan untuk membantu kita di dalam pekerjaan kita. Orang-orang Lewi pertama-tama diberikan kepada Tuhan sebagai pengganti semua anak sulung di Israel. Anak-anak sulung adalah milik Tuhan, tetapi Dia memperkenankan mereka untuk ditebus. Anda mempunyai pekerjaan yang Anda lakukan bagi Kristus, tapi jangan lupakan orang-orang yang mewakili Anda ketika mereka melayani Tuhan di berbagai tempat. Orang-orang Lewi diberikan kepada Harun sebagai para pekerja di kemah pertemuan. Mereka tidak dapat melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh para imam, tetapi mereka memiliki tugas masing-masing dan diharapkan untuk melaksanakannya dengan setia. Orang-orang Lewi dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup.
Persembahan unjukan kepada Tuhan, apapun pekerjaan yang Anda lakukan bagi Tuhan, haruslah dilakukan seperti mempersembahkan korban ibadah kepadanya. Tuhan mengajar kita dalam berbagai cara, ada ketetapan-ketetapan yang harus ditaati. Kita harus mengetahui dan melakukannya. Paskah merupakan peringatan tahunan bahwa Tuhan telah menebus Israel dari perhambaan dan mereka adalah miliknya. Pikirkanlah tentang ribuan anak domba yang dibunuh supaya bangsa itu dapat menaati Tuhan. Pikirkanlah tentang anak domba Allah yang telah mati untuk seluruh dunia. Ada juga pengecualian-pengecualian yang perlu dipertimbangkan. Orang yang legalis tidak memberi ruang untuk pengecualian, sementara orang yang anarkis membuat pengecualian dalam segala sesuatu. Tapi seorang anak Tuhan menantikan perintah Tuhan. Setiap masalah dalam kehidupan merupakan kesempatan untuk belajar bagaimana menantikan Tuhan dan menemukan kehendak-Nya. Janganlah kita takut menghadapi pengecualian-pengecualian. Tugas kita adalah untuk taat meskipun apa yang kita lakukan tidak selalu tampak konsisten. Ada petunjuk-petunjuk yang harus diikuti. Perhatikanlah urutannya, menaati, menantikan, dan mengikuti Tuhan. Tuhan mempunyai waktu dan rutenya sendiri. Kita haruslah memperhatikan petunjuknya. Mungkin saat yang paling sulit bagi kita ialah ketika Tuhan terasa lambat bergerak dan kita harus menunggu. Ini juga merupakan saat yang paling berbahaya, sebab manusia cenderung ingin buru-buru. Kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikannya dengan sabar. Umat Israel berangkat untuk memperoleh milik pusaka yang ditetapkan Tuhan bagi mereka. Mereka akan pergi melalui negeri yang tidak dikenal dan berbahaya, tetapi Tuhan memberi mereka bantuan yang diperlukan. Para imam menggunakan kedua nafiri perak untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada segenap umat. Kedua nafiri yang ditiup itu akan mengumpulkan mereka semua, menggerakkan mereka untuk maju, memanggil mereka untuk berperang, atau memanggil mereka untuk menikmati perayaan-perayaan bagi Tuhan. Mereka mendengar nafiri dan mengamati awan, dan mereka aman. Tuhan sudah mengatakan kepada mereka bagaimana mengatur keberangkatan mereka. Yang perlu mereka lakukan adalah menaati titah itu. Jika kita tidak mematuhi hal-hal yang Tuhan katakan kepada kita, Dia tidak akan mengungkapkan sesuatu yang baru kepada kita. Hobab adalah saudara laki-laki Zipora, istri Musa, dan Musa memintanya untuk pergi bersama Israel dan berbagi hikmat pada gurunya. Hikmat Hobab tidak menggantikan pimpinan Tuhan. Sebaliknya, Hobab membantu dalam masalah-masalah sehari-hari bangsa yang tidak terbiasa dengan kehidupan di padang gurun itu. Tuhan berjanji untuk memimpin kita, tetapi hal itu tidak berarti bahwa kita harus menutup telinga terhadap hikmat orang-orang yang berpengalaman. Hobab membawa kebaikan bagi Israel, dan Israel membawa kebaikan baginya. Tabut itu mewakili hadirat Tuhan dan tahtanya. Musa berdoa kepada Tuhan ketika orang-orang bergerak maju dan ketika Tuhan menyuruh mereka berhenti. Itulah teladan yang baik untuk kita ikuti ketika kita menjalani hidup setiap hari. Bilangan 11 adalah sebuah pasal tentang keluhan. Tuhan sedang memimpin mereka sehingga orang-orang itu mempunyai segala sesuatu yang mereka perlukan. Namun mereka mengeluh lagi. Gerutu mereka adalah bukti ketidakpercayaan yang menyebabkan mereka tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Seandainya mereka bersyukur atas kebaikan Tuhan dan taat kepada pimpinannya, mereka akan terhindar dari banyak kesengsaraan. Marilah mengingat hal ini ketika kita mulai lagi tergoda untuk mengeluh tentang pemeliharaan Tuhan. Hamba-hamba dosa jarang menggerutu karena perhambaan terhadap dosa. Perhambaan kepada Tuhanlah yang membuat mereka menggerutu. Musa merasa sedih ketika mereka mengkritiknya dan mengkritik Tuhan. Dapatkah mereka beroleh makanan yang lebih baik daripada mana yang datang dari surga? Mengapa mereka mendambakan makanan dari Mesir? Apakah mereka lupa kepada perbudakan di negeri itu? Musa melakukan apa yang seharusnya juga Anda lakukan ketika orang-orang mengecewakan Anda. Ia membawanya kepada Tuhan di dalam doa dan mengatakan kepada Tuhan apa yang dirasakannya. Tuhan memenuhi kebutuhan itu, memberi semangat kepada hambanya dan menghukum para pemberontak. Saking berapi-api melayani sebagai abdi Musa, Yosua meminta Musa untuk menghentikan kedua orang yang kepenuhan seperti nabi di perkemahan. Yakobus dan Yohanes membuat kesalahan yang sama, dan Yesus harus menegur mereka. Jika semua umat Tuhan digerakkan Roh Kudus untuk memuji Tuhan, mereka tidak akan mengeluh. Orang-orang Yahudi mendapatkan apa yang diminta, tetapi mereka kehilangan kekayaan rohani yang diperoleh ketika seseorang hidup oleh iman. Apakah Anda belajar untuk bersyukur atas doa-doa yang tidak dijawab?
Jika Anda berada di tampuk pimpinan, bisa dipastikan Anda akan mendapat kritik, termasuk dari anggota-anggota keluarga Anda. Hal itu terjadi pada Musa, Daud, dan Tuhan Yesus. Istri Musa bukanlah alasan sebenarnya bagi kritik mereka. Harun dan kakaknya merasa cemburu atas kekuasaan yang Tuhan berikan kepada Musa, dan mereka menginginkan agar ia berbagi kekuasaan itu dengan mereka. Mungkin mereka bereaksi terhadap apa yang Tuhan lakukan bagi ke-70 tua-tua. Musa tidak membela dirinya sendiri, ia menunggu Tuhan untuk bertindak. Jika kita membela diri kita sendiri, kita mungkin menghalangi Tuhan untuk membela kita. Menjadi seorang penderita kusta adalah hukuman terburuk selain kematian, dan itulah hukuman yang diterima Miriam. Betapa sering orang berpaling untuk meminta bantuan kepada orang yang telah mereka kecam. Karena kelembutan hatinya, Musa tidak bersuka cita atas hukuman kakaknya. Sebaliknya, ia berdoa untuknya. Karena dosa mereka, Harun dan Miriam menunda perjalanan bangsa itu selama seminggu penuh. Dosa menghakimi jauh lebih serius daripada yang disadari oleh kebanyakan orang. Orang-orang itu berpikir bahwa mereka harus mengintai negeri itu sebelum mengalahkannya, dan Musa membiarkan mereka melakukannya. Tuhan sudah mengatakan kepada mereka seperti apa tanah perjanjian itu, jadi mengapa mereka harus menyelidikinya? Iman itu percaya kepada firman Tuhan dan tidak memerlukan bukti lainnya. Para pengintai menemukan bahwa negeri itu benar-benar seperti yang dijanjikan Tuhan. 10 pengintai menekankan hambatan ketimbang kesempatan dan menyimpulkan bahwa Israel terlalu lemah untuk mengalahkan musuh. Yang menjadi patokan penilaian adalah apa yang mereka lihat, bukan iman. Penduduk negeri itu adalah para raksasa, tembok-tembok kotanya tinggi, dan orang-orang Israel merasa seperti belalang. Ketidakpercayaan membutakan Anda terhadap kebesaran Tuhan dan memperbesar kelemahan Anda sendiri. Kaleb adalah orang beriman yang tidak khawatir tentang besarnya masalah, sebab ia percaya kepada Tuhan yang besar. Pertanyaan penting dalam kehidupan bukanlah seberapa besarkah masalah itu atau seberapa besarkah aku. Pertanyaan yang utama adalah seberapa besarkah Allahku. Tuhan melihat orang-orang Kanaan itu seperti belalang, tapi para pengintai yang tidak percaya tidak melihat situasi dari sudut pandang Tuhan. Apabila Anda berjalan dengan iman, masa depan Anda adalah sahabat Anda dan setiap musuh dikalahkan. Laporan dari sebagian besar pengintai membawa reaksi berantai yang merusak di dalam perkemahan Israel. Ketidakpercayaan menyebabkan pemberontakan. Bangsa itu menangis, mengeluh, melihat kembali ke Mesir, menginginkan pemimpin baru, dan bahkan mengancam untuk merajam Kaleb dan Yosua. Itulah bukti-bukti ketidakpercayaan. Iman memandang ke depan dengan berani, ketidakpercayaan melihat ke belakang dengan keluhan. Iman mempersatukan umat Tuhan, ketidakpercayaan mencari seseorang untuk dipersalahkan. Sebenarnya masih ada waktu untuk bertobat dan mencari wajah Tuhan, tetapi umat itu menolak untuk mendengarkan Kaleb dan Yosua. Pemberontakan mendorong syafaat. Musa sekali lagi berdiri di antara umat Tuhan dan penghakimannya. Ia menolak tawaran Tuhan untuk menjadikan dirinya pendiri sebuah bangsa yang baru. Musa berdoa syafaat bagi orang-orang itu mendasarkan permohonannya pada sifat dan kemuliaan Tuhan. Syafaat membawa pengampunan. Tuhan mengampuni orang-orang itu, tetapi pada saat yang sama, Dia juga menghakimi dosa-dosa mereka. Ke-10 pengintai itu mati karena tulah, dan bangsa itu diasingkan selama 40 tahun dalam pengembaraan, sampai orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas mati. Iman membawa kehidupan, tetapi ketidakpercayaan membawa kekalahan dan kematian. Pengampunan memicu kelancangan. Orang-orang itu telah bertindak keras kepala seperti keledai, dan sekarang mereka bertindak terburu nafsu seperti kuda. Tuhan mengampuni kita agar kita takut kepadanya, bukan agar kita berani mencobainya. Sifat kedagingan tidak pernah bisa mengerjakan apa yang hanya bisa dilakukan oleh iman. Bilangan pasal 15 akan mengajarkan kita mengenai 4 hal: jaminan, ketaatan, keangkuhan, dan pengingat. Jaminan. Tuhan memberi jaminan kepada bangsa itu ketika Dia berkata, apabila kamu masuk ke negeri, meskipun bangsa itu telah berdosa, generasi penerus mereka tetap akan masuk ke Kanaan dan memiliki negeri tersebut. Ketika generasi baru itu memasuki Kanaan, mereka diharapkan mengambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan dan menyembahnya. Apakah Anda mengambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah berkenan membagikan berkat-berkat-Nya dengan Anda? Ketaatan. Tuhan membuat ketetapan agar dosa-dosa yang tidak disengaja dapat diampuni.
Tentu saja, hewan-hewan yang tak berdosa harus mati untuk memberikan pengampunan, sama seperti Yesus harus mati agar memungkinkan kita disucikan. Keangkuhan. Di dalam hukumnya, Tuhan tidak menyediakan jalan pendamaian bagi dosa keangkuhan, karena pendosa-pendosa seperti itu merendahkan firman Tuhan dan menentang kekuasaannya. Tuhan di dalam belas kasihannya dapat mengampuni dosa-dosa seperti itu, seperti yang dilakukannya kepada Daud, tetapi dia tidak wajib melakukannya. Orang yang dengan sengaja melanggar peraturan Sabat menemukan bahwa Tuhan tidak dapat dipermainkan. Pengingat, cumbai merupakan benda yang kecil tetapi membawa pesan yang besar. Israel adalah milik Tuhan. Mereka harus menghormati dan menaati perintah-perintahnya. Tidak salah untuk memiliki benda-benda pengingat yang mengarahkan kita kepada Tuhan, asalkan pengingat itu tidak menggantikan Tuhan atau firman-Nya. Seorang pemimpin yang sukses sering dituduh meninggikan dirinya sendiri, terutama oleh orang-orang yang iri kepadanya dan ingin mengambil tempatnya. Memang benar bahwa semua umat Tuhan dikhususkan oleh Dia dan untuk Dia. Tetapi Tuhan juga memanggil beberapa dari umatnya untuk menjadi pemimpin di tempat-tempat pelayanan yang khusus. Tanpa kepemimpinan, kita akan mengalami kekacauan. Para pemimpin sering dipersalahkan untuk hal-hal yang tidak mereka lakukan. Musa ingin memimpin bangsa itu menuju milik pusaka mereka. Tetapi ketidakpercayaan umat itu menyebabkan mereka tidak diperkenan Tuhan untuk masuk ke sana. Lebih mudah bagi pemberontak untuk mencari kambing hitam daripada mengakui dosa-dosa mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa Mesir adalah negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Pernyataan mereka menunjukkan di mana hati mereka sesungguhnya berada. Perlawanan itu sangat kuat. 250 pemimpin semuanya bersatu melawan Musa. Meskipun demikian, Musa tidak dapat diintimidasi. Ia membawa masalah ini kepada Tuhan dan membiarkannya menjadi hakim. Pembelaan Tuhan bagi hamba-hambanya jauh lebih baik daripada pembelaan diri mereka sendiri. Sekali lagi, kasih dan doa syafaat Musa menyelamatkan bangsa yang telah memberi banyak masalah baginya. Hampir 15.000 orang mati gara-gara 4 orang yang ingin mengangkat diri mereka sendiri. Bahaya yang sama masih ada bersama kita, dan kita harus memperhatikan nasihat Amsal pasal 16 ayat 18, Amsal 18 ayat yang ke-12, dan 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Tuhan telah menghukum umat Israel karena sungut-sungut dan pemberontakan mereka, tetapi masalah belum selesai. Bersungut-sungut adalah salah satu dosa yang berulang kali menyerang bangsa Israel, sebuah dosa yang juga harus kita hindari pada masa kini. Korah, seorang Bani Lewi, tidak puas melayani di dalam kemah suci sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia menginginkan promosi, sehingga ia dapat menikmati semua hak istimewa para imam. Memang baik menginginkan pertumbuhan dan kemajuan rohani, tetapi kita harus waspada terhadap ambisi egois yang memuliakan hamba dan bukan tuannya. Ambisi yang mementingkan diri sendiri adalah salah satu perbuatan daging dan membawa kehancuran. Tuhan membela hamba-hambanya dengan membawa kematian kepada sebagian lawan mereka dan dengan memberikan kehidupan kepada tongkat Harun. Dengan kuasa Tuhan, tongkat yang mati itu menghasilkan keindahan dan buah. Kepemimpinan rohani akan dikenali dari hidup dan buahnya yang berasal dari keberadaan di dalam tempat kudus bersama Tuhan. Betapa tak terduganya sifat manusia. Satu hari umat itu ingin melayani di kemah suci. Hari berikutnya mereka takut mendekatinya. Mereka tidak sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Mereka hanya takut kepada penghakimannya. Mereka sungguh-sungguh memerlukan pimpinan. Kebutuhan itu jauh lebih besar daripada yang mereka sadari. Apakah Anda saat ini sungguh-sungguh takut kepada Tuhan dan mengasihinya? Penekanan di dalam Bilangan 18 ialah pada pemberian. Tuhan memberikan penolong-penolong untuk membantu kita di dalam pekerjaan kita, dan kita harus menerima mereka dan bersyukur bagi mereka. Beberapa orang Lewi telah memberontak terhadap Musa dan Harun, tetapi Tuhan tetap memberi mereka hak istimewa untuk melayaninya dan membantu para imam. Tuhan memberi kita pekerjaan untuk dilakukan. Jika kita berada di dalam kehendak Tuhan, maka pekerjaan kita merupakan panggilan ilahi, dan kita harus melakukannya bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memberi kita apa yang kita perlukan. Dia memberi makan kepada para imam dari korban-korban persembahan yang dibawa ke mezbah dan juga dari persepuluhan. Tindakannya mengingatkan kita bahwa seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tuhan memberikan dirinya sendiri kepada kita. Bagi para imam dan orang Lewi disediakan tempat untuk tinggal di Israel,
tapi mereka tidak mempunyai tanah sendiri dari mana mereka bisa mendapat penghasilan. Mereka harus mempercayai Tuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun jika Tuhan adalah milik pusaka Bapak Ibu Saudara, apalagi yang Bapak Ibu Saudara perlukan? Sebagai bangsa yang kudus dan dikhususkan, orang-orang Yahudi harus menghindari kenajisan ritual dari berbagai hal, terutama kontaminasi dari mayat. Tidak diragukan lagi bahwa ada tujuan higienis di balik hukum ini, tetapi hal itu juga mengingatkan umat Tuhan untuk menghindari dosa karena kenajisan yang dibawanya. Tuhan tinggal di perkemahan itu dan tak seorang pun boleh menajiskannya. Penerapan untuk masa kini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-1. Tuhan membuat ketetapan untuk memulihkan orang-orang yang menjadi najis. Darah harus ditumpahkan sebab lembu betina dijadikan korban penghapusan dosa. Abu dari pengorbanan itu secara resmi bersih dan dipakai untuk membuat air penahiran. Orang yang najis bisa secara resmi dibersihkan kenajisannya dengan menaati perintah Tuhan dan membasuh diri dengan air penahiran. Air untuk pembasuhan ini merupakan gambaran dari firman Tuhan. Firman menjanjikan pengudusan kepada kita sebab darah Putra Allah telah ditumpahkan bagi kita di atas salib. Firman juga memurnikan kita ketika kita membaca, merenungkan, dan menerapkannya di dalam hidup. Mengapa kita harus menajiskan diri dan menajiskan orang lain jika anugerah pengudusan Tuhan telah disediakan? Para pemimpin sering merasa kecil hati ketika mereka melewati cobaan demi cobaan. Pertama-tama, Maryam meninggal. Musa dan Harun berduka untuk saudara perempuan satu-satunya mereka itu. Lalu orang-orang itu mulai mengeluh lagi sebab Mesir tetap masih ada di hati mereka. Di dalam kehendak Tuhan, tak ada tempat yang jahat. Tetapi ketika keinginan hati kita tidak rohani, tak ada tempat yang baik kecuali Mesir. Para pemimpin terkadang tidak taat kepada Tuhan, seperti Musa ketika ia digusarkan oleh umat yang dipimpinnya. Air untuk minum adalah gambaran Roh Kudus, dan bukit batu adalah lambang dari Kristus. Kristus dipukul di atas salib bagi kita, supaya kita dapat menerima karunia Roh Kudus. Dia hanya mati satu kali, sehingga seharusnya Musa tidak memukul bukit batu itu lagi. Sebaliknya, seharusnya ia berbicara kepada bukit batu itu. Para pemimpin dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak saja menerima hak istimewa, tetapi juga memiliki tanggung jawab. Baik Musa maupun Harun tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian, meskipun Musa diperkenankan untuk melihat negeri itu dari jauh. Para pemimpin terkadang mengalami kekecewaan. Edom tidak mengizinkan Israel melewati negerinya apapun janji yang diberikan Musa. Kaum Edom adalah keturunan Esau, saudara Yakub, dan karenanya merupakan kerabat dekat Israel, tetapi mereka tidak berlaku seperti saudara. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin, dan kita harus berdoa bagi orang-orang yang telah Tuhan jadikan pemimpin di dalam pelayanannya. Di dalam perjalanan hidup ini, Tuhan dapat memenuhi setiap kebutuhan. Tuhan memberi kemenangan. Bangsa Israel bergerak maju seiring dengan kemenangan demi kemenangan yang diberikan Tuhan bagi mereka atas raja-raja dan bala tentara yang kuat. Israel sebenarnya dapat memperoleh pengalaman ini di Kanaan jika dulu mereka mempercayai Tuhan dan telah memasuki negeri itu. Peperangan-peperangan ini membantu melatih orang-orang yang lebih muda agar siap untuk menaklukkan Kanaan kelak. Tuhan memberi kesembuhan. Israel bersungut-sungut bukan karena peperangan, melainkan karena kekurangan makanan dan air di padang gurun. Inilah selera makan Mesir lama yang muncul kembali. Ketimbang segera memenuhi kebutuhan tersebut, Tuhan pertama-tama menghukum orang-orang itu sampai mereka berseru meminta pertolongan. Yesus menggunakan gambaran ular tembaga yang ditinggikan di atas tiang ini untuk menggambarkan kematiannya sendiri di atas salib. Dan jalan satu-satunya untuk diselamatkan adalah dengan memandang kepada Kristus dengan iman. Tuhan memberi air. Kali ini, air tidak diperoleh dari bukit batu, sebab Tuhan tidak dibatasi oleh satu cara saja dalam memenuhi kebutuhan kita. Dia menyediakan sebuah sumur bagi umatnya dengan cara yang ajaib. Hal ini menunjukkan kasih karunia dan kebaikan Tuhan, sebab beberapa waktu sebelumnya orang-orang mengeluh tentang caranya memimpin mereka. Bersyukurlah atas Mazmur pasal 103 ayat yang ke-10 dan Filipi 4 ayat yang ke-19. Laporan tentang kemenangan-kemenangan Israel membawa ketakutan kepada Balak. Ia tahu bahwa bala tentara Israel tidak dapat dikalahkan dengan cara manusia, sebab orang-orang Yahudi adalah umat Tuhan dan peperangan itu merupakan peperangan rohani. Karenanya, ia meminta Bileam untuk mengutuk bangsa itu.
Peperangan kita saat ini bukanlah melawan daging dan darah, melainkan melawan roh-roh jahat, dan kita akan meraih kemenangan hanya jika kita memakai senjata-senjata rohani. Bileam adalah nabi sewaan yang akhirnya menyerah pada tekanan kehormatan yang lebih besar dan uang yang lebih banyak. Ia bersedia untuk melihat hal-hal dari sudut pandang yang lain, dengan harapan bahwa ia bisa menemukan celah kompromi dalam kehendak Tuhan. Sungguh berbahaya untuk melakukan tawar-menawar tentang kehendak Tuhan. Menggunakan karunia yang dimiliki untuk mengeruk uang adalah cara Bileam, sebuah dosa yang dikutuk Tuhan. Thomas Merton berkata bahwa kejahatan terbesar ditemukan di mana kebaikan terbesar telah dirusak. Paulus juga memperingatkan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bileam dan Yudas Iskariot tahu betapa benarnya hal ini. Tuhan tidak menutup mulut Bileam. Tuhan membiarkannya berbicara, tetapi Dia mengubah kutuk itu menjadi berkat. Setiap kali kita merasa bahwa orang-orang dan keadaan sedang mengutuki kita, ingatlah apa yang Tuhan lakukan bagi Israel dan percayalah kepadanya. Gambaran Bileam tentang Israel mengingatkan kita tentang hak-hak istimewa yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kita aman sebab kita dipisahkan dari dunia menjadi milik Tuhan, pribadi yang tidak pernah berdusta. Kita memiliki kekuatan seperti lembu hutan dan singa betina. Bileam sangat ingin mati seperti matinya orang jujur, tetapi ia tidak bersedia menjalani kehidupan orang jujur. Balak tidak dapat menyuruh Bileam diam, biarpun ia berusaha keras melakukannya. Di dalam nubuatnya yang ketiga, Bileam melihat Israel di Kanaan, menaklukkan musuh-musuh mereka dan menikmati milik pusaka mereka. Pernyataannya di dalam ayat 9 mengenai berkat dan kutuk mengingatkan kita tentang perjanjian Tuhan dengan Abraham. Bileam sebenarnya sedang menyatakan hukuman atas dirinya sendiri ketika ia berbicara. Tuhan tidak membela dosa-dosa umatnya, tetapi Dia selalu membela umatnya sebab mereka berharga baginya. Di dalam nubuat yang keempat, Bileam melihat kemuliaan Israel yang akan datang dengan kedatangan Mesias. Tuhan menggunakan seorang nabi yang tamak untuk memberi gambaran indah tentang juru selamat dan kemenangan-kemenangan yang akan diraihnya. Iblis dan pengikut-pengikutnya berusaha keras untuk mengutuk umat Tuhan saat ini. Meskipun demikian, melalui itu semua, kasih karunia Tuhan tetap bekerja, umat Tuhan tetap diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan, sebab Tuhan dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Apakah Bapak Saudara percaya akan hal itu? Bileam tidak dapat menghancurkan Israel dengan kutuknya, tetapi ia dapat menajiskan Israel dengan nasihatnya. Ia membujuk orang-orang Yahudi untuk tidak taat kepada Tuhan dengan menyarankan agar Balak mengundang Israel ke perayaan-perayaan agama bangsa Moab. Di sana, orang-orang Yahudi dengan cepat jatuh ke dalam dosa. Musa telah memerintahkan bangsanya untuk memisahkan diri dari bangsa-bangsa di sekitar mereka dan menghindari praktik-praktik agama yang menjijikkan. Israel meninggalkan posisinya yang khusus dan berkompromi dengan dosa. Hasilnya, 24.000 orang Yahudi tewas akibat tulah yang Tuhan kirimkan ke perkemahan itu. Bukan Musa sang pemimpin atau Eleazar sang imam besar yang menghentikan tulah itu, melainkan Pinehas, putra Eleazar. Pengabdiannya kepada Tuhan memberinya penghargaan khusus dan upah dari Tuhan. Umat Tuhan harus berhati-hati untuk tidak berkompromi dengan musuh. Jika iblis tidak berhasil sebagai singa yang menelan, ia akan datang sebagai ular yang menipu. Pengambilan sensus yang kedua merupakan tanda bahwa pengembaraan bangsa itu sebentar lagi akan berakhir. Perhatikanlah orang-orang dalam daftar ini yang mendapat perhatian khusus. Datan dan Abiram yang memberontak terhadap Tuhan, Nadab dan Abihu yang menentang Tuhan, serta Yosua dan Kaleb yang percaya kepada Tuhan. Meminta milik pusaka di negeri itu. Masalah-masalah baru memberi kita kesempatan-kesempatan baru untuk mencari hikmat Tuhan dan mempelajari kebenaran-kebenaran baru. Yakobus 4 ayat 2 berkata, "Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Kelima anak perempuan itu mempunyai keberanian dan iman untuk meminta milik pusaka mereka, dan mereka memperolehnya. Mereka juga berperan dalam menetapkan hukum yang membantu keluarga-keluarga lain di Israel untuk memperoleh milik pusaka mereka. Melihat negeri itu, Musa melihat tanah perjanjian tetapi tidak memasukinya sampai ia muncul bersama Elia di gunung tempat Yesus berubah rupa. Negeri Kanaan bukan sebuah gambaran tentang surga, melainkan tentang warisan segala berkat rohani di dalam surga bagi orang beriman di dalam Kristus. Satu generasi mati dan tidak pernah melihat negeri itu. 10 pengintai melihat negeri itu selama 40 hari dan kemudian mati karena ketidakpercayaan mereka.
Musa melihat negeri itu tetapi tidak dapat memasukinya. Generasi baru bersama Kaleb dan Yosua memasuki negeri tersebut dan mendapatkan milik pusaka yang telah dijanjikan kepada mereka. Bapak ibu saudara berada di kelompok yang mana? Menaklukkan negeri itu. Seperti biasa, kepedulian terbesar Musa adalah bangsanya dan bukan dirinya sendiri. Dan Tuhan memberikan asistennya Yosua untuk menjadi penggantinya. Yosua adalah jenderal Tuhan yang akan menaklukkan negeri itu dan memberikan kepada orang-orang Israel milik pusaka mereka. Ia adalah karakter yang menggambarkan Yesus Kristus. Yosua berarti Yehova adalah keselamatan yang menaklukkan musuh-musuh kita dan membuka jalan bagi kita untuk memperoleh semua berkat yang Tuhan sediakan. Generasi baru harus diajarkan tentang kalender rohani yang akan mengatur kehidupan mereka setelah mereka memasuki negeri tersebut. Generasi lama harus memastikan bahwa orang-orang yang lahir kemudian akan memahami tradisi-tradisi ini. Mereka diajarkan tentang persembahan-persembahan yang tetap dan juga tentang perayaan-perayaan tahunan. Perayaan di kemah disebut pertama kali di dalam Bilangan 29. Perayaan yang berlangsung selama 7 hari yang dilakukan setiap tahun oleh bangsa Israel. Perayaan yang dipenuhi oleh musik, doa-doa, upacara ritual dipenuhi oleh manusia dan ada binatang kurban. Perayaan ini adalah saatnya seluruh bangsa Israel merayakan musim panen dan memperingati rasa lapar dan haus selama berputar-putar di padang belantara. Tentunya merupakan suatu perayaan yang indah dan meriah. Mungkin itulah alasannya mengapa ratusan tahun kemudian pada hari terakhir dari perayaan kemah, Yesus berdiri di bait suci untuk mengatakan bahwa masih banyak dari bangsa Israel yang kelaparan, kehausan, dan kekeringan dalam diri mereka secara rohani. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu adalah hari terbesar dalam perayaan besar tahunan, dan Yesus mengingatkan bangsa Israel bahwa tidak ada pesta yang dapat memuaskan kehidupan rohani. Pasti, sebuah perayaan besar dapat menciptakan perasaan gembira, tetapi hanya Yesus yang dapat memuaskan kehausan rohani. Saat ini, di mana-mana banyak sekali orang mencari kepuasan dengan mengadakan pesta-pesta di akhir minggu. Orang sangat menantikan kapan ada pesta berikutnya agar mereka dapat menghadirinya dan mencoba mendapatkan kepuasan di pesta tersebut. Masalahnya dengan pesta-pesta itu adalah selalu ada saat di mana pesta itu berakhir. Mungkin 7 hari, mungkin 2 hari, atau mungkin hanya 1 jam. Rasa haus dan lapar akan kesenangan dan kegembiraan itu akan timbul lagi. Perayaan keagamaan dan pesta sebesar apapun tidak akan memenuhi kehampaan yang kita rasakan jauh di dalam hati kita. Yesus mengundang kita semua untuk datang kepadanya dengan kehausan kita, dan Ia akan memberikan air hidup. Seluruh waktu adalah milik Tuhan, tetapi sungguh baik apabila kita menyisihkan waktu-waktu khusus untuk mengingatkan kita tentang apa yang sudah dilakukannya bagi kita. Orang-orang Yahudi mempersembahkan ibadah mereka pada awal setiap hari, pada akhir setiap minggu, dan pada awal setiap bulan. Kita tidak membawa persembahan korban hewan. Sebaliknya, kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan hidup. Perayaan-perayaan tahunan khusus tidak dapat menggantikan persembahan-persembahan yang tetap. Cara untuk menjadi makin rohani ialah dengan memperkuat ibadah tetap hari demi hari. Baru setelah itu, waktu-waktu khusus ibadah akan menjadi lebih bermanfaat bagi kita. Jangan pernah melalaikan korban bakaran yang tetap. Kata tetap dipakai 17 kali di Bilangan 28 sampai 29. Sebuah peringatan bahwa kebiasaan sehari-hari itu penting bagi Tuhan dan bagi kita. Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini? Kekuatan kata-kata. Tuhan memperlakukan janji dan ikrar kita dengan serius, dan kita pun seharusnya demikian. Jika kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kita harus menepati kata-kata kita. Kita juga harus mengetahui bahwa bersedia dan melakukan adalah 2 hal yang berbeda. Kita memerlukan hikmat Tuhan dalam membuat janji-janji kita dan kuasa Tuhan untuk menepatinya. Kata-kata itu berkuasa dan harus dipakai dengan hati-hati. Kaum Quaker berkata, Anda adalah majikan atas perkataan-perkataan Anda yang tidak diucapkan, hamba atas perkataan-perkataan yang Anda ucapkan, budak atas perkataan-perkataan yang Anda tuliskan. Kekuatan otoritas. Tuhan mengakui adanya otoritas. Nazar seorang istri dapat dibatalkan oleh suaminya, dan nazar seorang anak perempuan dapat dibatalkan oleh ayahnya. Si istri dan si anak perempuan harus mempertimbangkan hal ini sebelum membuat janji kepada Tuhan.
Meskipun Musa tidak menginstruksikan hal yang sama kepada tiap kepala keluarga, tentulah tiap suami dan ayah ingin mempertimbangkan seluruh keluarga sebelum membuat janji apapun kepada Tuhan. Kekuatan sikap diam, jika si ayah atau si suami tidak berkata apa-apa, hal itu dianggap sebagai persetujuan terhadap nazar tersebut. Sikap diam terkadang lebih kuat daripada kata-kata dan dapat berakibat jauh lebih besar. Peperangan terakhir yang dipimpin Musa ialah melawan orang Midian, yang atas saran Bileam telah membujuk orang-orang Israel ke dalam penyembahan berhala dan amoralitas. Setiap suku mengirimkan 1.000 prajurit, dan imam besar berjalan sebelum bala tentara dengan membawa tabut perjanjian. Ini adalah pertempurannya Tuhan, dan Dia akan memberikan kemenangan. Bileam tidak lama menikmati upah yang diberikan Bala kepadanya, sebab ia dibunuh di dalam peperangan tersebut. Sayang, ia tidak mati seperti matinya orang jujur. Sebagaimana ditulis oleh Markus, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Israel memenangkan pertempuran itu, tetapi hampir kehilangan kemenangannya sebab para pemimpin membawa beberapa perempuan Midian ke dalam perkemahan bersama dengan rampasannya. Ketaatan yang tidak lengkap selalu menyebabkan godaan lebih lanjut. Jika kita tidak mengalahkan musuh, maka musuh akan mengalahkan kita. Mereka telah melakukan perang suci, tetapi bala tentara itu menjadi najis karena membunuh orang-orang Midian. Mereka harus menyucikan diri beserta rampasannya di hadapan Tuhan. Beberapa barang rampasan itu disucikan dengan api. Tuhan menginginkan bukan saja para tentara yang menaklukkan, melainkan para tentara yang kudus. Menjadi orang Kristen adalah seperti berjalan memasuki suatu negeri yang baru yang dipenuhi dengan janji-janji Allah. Seperti memasuki daerah yang penuh dengan kebaikan Tuhan yang belum pernah dijelajahi. Tetapi kita harus diperingatkan pada saat kita memasuki perjalanan tersebut. Ada perbedaan antara mengakui janji-janji Allah dan menerima janji-janji Allah. Kita boleh saja mengakui sebagai orang Kristen, tetapi tidak pernah meninggalkan kebiasaan dosa lama kita. Kita mungkin masih tetap mendasarkan keputusan kita pada hal yang akan meninggikan nama kita, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita memulai kehidupan baru tersebut, kita masih menemukan ilah yang harus dihancurkan, banyak citra diri yang harus ditinggalkan, dan penyembahan berhala yang harus dirobohkan. Mendapat tawaran gratis untuk hidup baru adalah satu hal. Menerima dan menikmati tawaran itu merupakan hal lain lagi. Kita diperingatkan untuk tidak mengabaikan pemberian Allah. Ada harga yang mahal yang harus dibayar apabila kita mengabaikan atau menempatkan urutan prioritas kita dengan salah. Seperti serpihan tajam yang menusuk, dosa selalu menyakitkan. Allah bukan sekedar menakut-nakuti kita, Ia ingin agar kita tahu akibatnya sebelum kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Beberapa orang memilih untuk hidup di tepi berkat Tuhan. Mereka membuat keputusan-keputusan mereka berdasarkan keuntungan materi dan bukan berkat rohani. Kedua setengah suku tidak menuntut warisan mereka di Kanaan, meskipun mereka sangat dekat dengan negeri itu. Mereka meyakinkan Musa bahwa mereka akan membantu menaklukkan negeri tersebut, tetapi suku-suku itu tetap membawa perpecahan kepada Israel. Bahkan ketika negeri itu sudah sepenuhnya ditaklukkan, kedua setengah suku harus mendirikan sebuah mezbah untuk memberitahukan orang, "Kami termasuk bangsa Israel." Seandainya mereka menyeberangi sungai Yordan dan menduduki milik pusaka mereka, setiap orang akan mengetahui kewarganegaraan mereka. Jangan membawa kami pindah ke seberang sungai Yordan. Itu sama seperti pernyataan kegagalan. Bawalah kami kembali ke negeri Mesir, atau biarkanlah kami mati di padang gurun. Apabila keuntungan materi dan bukan kemuliaan Tuhan mempengaruhi keputusan-keputusan kita, kita akan membuat keputusan-keputusan yang salah. Meninjau masa lalu. Pearson berkata, sejarah adalah kisahnya. Sungguh baik meninjau masa lalu dan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Tuhan membebaskan umat Israel dari Mesir dan membawa mereka ke Sinai, di mana mereka memasuki sebuah hubungan yang diikat oleh perjanjian dengannya. Lalu Dia membawa mereka sampai ke perbatasan tanah perjanjian, di mana mereka menolak untuk memasuki tanah itu. Mereka mengembara selama 40 tahun dan kemudian berakhir di dataran Moab. Ketidakpercayaan berarti membuang-buang waktu, membuang-buang nyawa, dan membuang-buang kesempatan. Tetapi Tuhan itu penuh rahmat dan panjang sabar kepada umatnya. Mengantisipasi masa depan, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, adalah perkataan janji dan jaminan yang akan memberi semangat kepada orang-orang itu di dalam memulai lagi perjalanan iman mereka.
Alangkah istimewanya dapat memperoleh milik pusaka yang Tuhan berikan kepada mereka. Namun Tuhan juga memberikan beberapa tanggung jawab, mengusir musuh, menghancurkan berhala-berhala mereka, menduduki negeri itu, dan kemudian membagi negeri tersebut. Pertama-tama kita menaklukkan, lalu kita mendapatkan. Pertama-tama ketaatan, lalu berkat. Tuhan menetapkan milik pusaka suku-suku itu dan menetapkan batas-batas mereka. Tetapi Dia menggunakan pemimpin-pemimpin manusia untuk melakukannya. Alangkah istimewanya dapat membantu orang-orang mendapatkan milik pusaka mereka dari Tuhan. Kita harus menerima apa yang Tuhan tentukan bagi kita dan tidak mengeluh atau mengingini apa yang dimiliki orang lain. Beberapa bagian tanah berhadapan dengan padang gurun dan bagian-bagian lainnya berhadapan dengan laut besar. Beberapa suku mempunyai gunung-gunung di dalam wilayah mereka. Seperti Kanaan, kehidupan orang Kristiani adalah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Dan Tuhan kita adalah Tuhan atas gunung dan lembah. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita dan Dia selalu bersama kita. Apabila kita tergoda untuk mengeluh tentang apa yang ditentukan Tuhan bagi kita, renungkanlah Yohanes 3 ayat 27 dan 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Melalui iman di dalam Kristus, kita dapat merasa puas dengan bagian diperuntukkan bagi kita. Bilangan pasal 35 akan mengajarkan kita mengenai 3 hal: tempat tinggal, perlindungan, dan penebusan. Tempat tinggal. Fakta bahwa orang-orang Lewi adalah para pelayan yang dikhususkan Tuhan untuk melayani penuh waktu tidak membuat mereka kurang mendapat hak sebagai penduduk negeri itu. Mereka memerlukan tempat untuk tinggal dan memelihara keluarga mereka jika mereka sedang tidak bertugas di kemah suci. Ketetapan suku-suku untuk memberikan 48 kota bagi mereka itu dilakukan secara adil. Umat Tuhan harus peduli terhadap pekerjaan Tuhan dan harus berbagi karena Tuhan telah mencukupkan kebutuhan mereka. Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini peduli terhadap pekerjaan Tuhan dan harus berbagi karena Tuhan telah mencukupkan kebutuhan Bapak Ibu Saudara? Perlindungan. 6 dari kota-kota orang Lewi itu ditetapkan sebagai kota-kota perlindungan. Tuhan membuat perbedaan antara pembunuhan yang disengaja dan yang tidak disengaja. Pada zaman itu, orang-orang tidak mempunyai kepolisian untuk menyelidiki kejahatan dan mengadili penjahat, sehingga orang yang tidak bersalah harus dilindungi dari anggota-anggota keluarga yang marah, yang mungkin ingin main hakim sendiri. Di dalam kota perlindungan, buronan itu aman sampai umat memutuskan apakah ia bersalah melakukan pembunuhan tersebut atau tidak. Penebusan. Yesus Kristus adalah kota perlindungan kita. Apabila kita percaya kepadanya, semua dosa kita diampuni dan tidak ada penghukuman lagi. Keselamatan bukanlah masa percobaan. Jika buronan meninggalkan kota, ia berada dalam bahaya kematian. Di dalam Yesus Kristus, kita mempunyai hidup yang kekal. Imam besar kita tak akan pernah mati. Karena itu kita selamat untuk selama-lamanya. Di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Dia, hidup kita tanpa kepastian. Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini masih menganggap Yesus Kristus adalah kota perlindungan Bapak Ibu Saudara? Akhir dari kitab Bilangan adalah kesimpulan dari pengembaraan selama bertahun-tahun. Kitab ini berakhir dengan kesimpulan. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka pernah berdiri di tempat ini sekitar 40 tahun yang lalu. Pada saat itu, Allah telah bersiap memberkati bangsa Israel dan memberikan kepada mereka tanah yang telah dijanjikan kepada mereka. Tetapi kemudian mereka memutuskan untuk menghentikan tindakan itu. Sebenarnya, mereka membuat hidup mereka dalam keadaan jeda. Bukannya berjalan maju, mereka malah bersungut-sungut. Bukannya negeri baru, Allah justru membuang bangsa yang tidak bersyukur ini ke padang belantara. Sekarang setelah hampir 40 tahun sejak pertama kali mereka melihat tempat tinggal mereka yang baru, barulah mereka mulai berdiri lagi di tepi sungai Yordan, bersiap memasuki masa depan mereka. Kali ini mereka berhasil. Seringkali kehidupan kita mogok dalam keadaan bersambung. Kita mulai bergairah dengan Kristus, membaca Alkitab, rajin ke gereja, tapi hal-hal lain menyebabkan gairah kita untuk Tuhan berhenti sejenak. Kesibukan bisnis, kegiatan organisasi, tekanan untuk mendapatkan uang yang banyak, sehingga adegan dengan Tuhan berhenti. Menempatkan Allah dalam kondisi jeda dapat berakibat fatal.
Kitab Bilangan membuktikannya. Rasul Paulus menunjukkan kelakuan bangsa Israel sebagai contoh untuk tidak dilakukan. Ketika kita berdiri di bantaran saat-saat istirahat kita dan menatap masa depan yang Allah janjikan, ingatlah bahwa Allah harus menjadi prioritas utama dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara membiarkan manusia, harta atau tekanan hidup menyebabkan hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan dalam posisi jeda? Ambillah waktu sejenak hari ini dan pastikan posisi Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Musa sudah memutuskan bahwa warisan seorang laki-laki harus diberikan kepada anak-anak perempuannya jika ia tidak mempunyai anak laki-laki. Tetapi hal itu tidak sepenuhnya memecahkan masalah. Beberapa orang dari Bani Manasye telah membicarakan dan memikirkan hal tersebut dan prihatin tentang pembagian tanah suku mereka. Bagaimana jika anak-anak perempuan itu menikah dengan suku-suku lain? Bukankah hak mereka atas warisan itu nanti akan tidak jelas atau bahkan hilang? Memang baik untuk memikirkan keputusan-keputusan yang diambil dan melihat konsekuensi-konsekuensi praktisnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu berpikir tentang masa depan dan bertanya apa yang mungkin akan terjadi. Solusi yang sederhana ialah meminta perempuan-perempuan yang mewarisi milik pusaka itu untuk menikah hanya di dalam suku keluarga mereka sendiri. Memang baik mewarisi harta kekayaan, tetapi dengan warisan mungkin datang pembatasan-pembatasan dan tanggung jawab. Jika kita menginginkan yang satu, kita harus menerima yang lain. Anak-anak perempuan Zelofehad menikah dengan saudara-saudara sepupu mereka, sehingga milik pusaka itu tetap menjadi milik kaum keluarga mereka. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, berdoalah kepada Tuhan, "Aku ingin berjalan maju Tuhan. Aku sedang berdiri di dekat sesuatu yang hebat, tetapi kadangkala aku takut untuk mengambil lagi satu langkah maju. Dengan pertolongan-Mu, aku akan menghentikan keadaan jeda dalam hubunganku denganmu dan mengakui tempat-Mu dalam kehidupanku. Aku siap Tuhan, marilah kita bergerak maju."